Salam. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bersedia? Sebelum kita belajar, mulai kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Saya absen ya. Ya, Bu. Rizka Wahyuni, Hadir, Bu. Nur Hayat, Hadir, Bu. Nadia, Hadir. Nur Tika, Hadir, Bu. Fani, Hadir, Bu. Tilda, Hadir, Bu. Darlina. Hadir, Bu. Baik, materi kita hari ini kalau minggu lalu tentang apa ya? Kalau ada yang tahu? Semodal. Oke, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Dan materi inti dari pelajaran ini ya, itu inti pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum itu, saya tanya, ada yang tahu apa itu pasar modal? Kepengen, Bu. Hani. Pasar modal merupakan sarana perdagangan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan berbagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Ada yang lain? Saya, Bu. Oke. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan. Oke, bagus sekali. Jawabannya semua benar. Jadi pasar modal itu seperti yang dikatakan Rizka, kegiatan yang berhubungan dengan penawaran, di mana penawaran umum yang mendatangkan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Gitu. Konsep pasar modal. Seperti yang dijelaskan teman kalian, yaitu penawaran kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Yang kedua adalah tentang jenis-jenis pasar modal. Ada yang bisa sebutkan jenis-jenis pasar modal?
yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Ada yang bisa jelaskan apa salah satu pengertian dari kedua jenis itu? Saya Bu. Ya, bisa. Ya Bu. Wah. Ya. Contohnya pertama pasar perdana, yaitu salah satu jenis pasar modal, tempat melakukan penawaran efek, boleh sindikasi penjaminan emisi dan agen penjualan kepada para investor publik. Oke. Ada yang satunya pasar. Saya Bu, saya pasar sekunder. Ya, coba. Pasar sekunder yaitu tempat efek yang sudah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan sebuah kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Sesudah terlaksana penawaran perdana, di pasar ini efek-efek diperdagangkan dari satu investor lainnya ke investor lainnya. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali. Untuk materi ketiga yaitu tentang fungsi pasar modal, manfaat pasar modal dan instrumen pasar modal, Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian. Saya minta itu dari ujung ke ujung berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 1. 2, 1. Oke. Yang bagian 1 ke sini, bagian 2 ke sini. Ya Bu. Bagian 2 itu. Ini mulai bilang. Di sini ada yang manfaat dan instrumen. Baik, perkenalkan nama saya. Nama saya dari kelompok 1 ingin menjabarkan hasil presentasi kami, yaitu adapun pertanyaannya manfaat dari pasar modal itu apa saja. Itu yang pertama, dia jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konven sehingga manajemen lebih besar dalam pergerakan dana atau perusahaan. Yang keempat, solidaritas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan terhadap bank menjadi lebih kecil. Adapun instrumen dari pasar modal itu sendiri yaitu yang pertama saham, di mana saham surat berharga atau bukti seseorang menjadi salah satu pemilik dari suatu perusahaan. Pemilik saham berhak mendapat dividen atau pembagian keuntungan. Yang kedua yaitu surat utang atau obligasi, di mana pemilik surat utang punya hak untuk memperoleh bunga dan pelunasan utang pada jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga reksadana,
di mana reksadana ini dikenal sebagai wadah untuk pengumpulan serta pengolahan dana ke beberapa investor. Dana ini nantinya akan dikelola oleh seorang manajer investasi. Yang keempat yaitu derivatif, di mana surat berharga bentuk turunan dari saham. Ada beberapa jenis derivatif yaitu REIT dan warrant. Oke, baik, kami dari kelompok 1, mungkin kelompok 2 ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya Iya, silakan. pertanyaannya itu kan di dalam instrumen terdapat saham. Iya. Yang saya mau tanyakan, apa itu saham? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertanyaan kelompok 2 tadi, di dalam instrumen pasar modal terdapat saham dan apa itu saham. Jadi saham itu adalah surat berharga atau bukti seseorang menjadi salah satu pemilik dari suatu perusahaan. Pemilik saham berhak mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan. Mungkin itu saja penjelasan dari saham. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi. Baik. Saya rasa cukup. Itu presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Dari hasil presentasi kalian dua kelompok ini, Ibu minta kalian masing-masing satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok menarik kesimpulan dari materi yang dibahas. Dari kelompok kami, kesimpulan dari materi ini yaitu pasar modal bergerak karena adanya motif ekonomi dari pihak emiten mendapatkan kemudahan pengumpulan dana dari publik untuk kebutuhan dana jangka panjang dengan gaya yang relatif lebih rendah ketimbang kredit perbankan. Kegiatan pada pasar modal itu sendiri yaitu penegakan hukum yang dapat dipercaya. Tidak lupa juga pelaku pasar modal itu sendiri harus bersikap profesional. Tidak lupa juga pelaku pasar modal itu sendiri harus bersikap profesional. Dikatakan profesional apabila mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menunjuk tinggi etika profesinya masing-masing. Peran dari 3 unsur di atas adalah akan menciptakan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar, efisien yang gilirannya akan menghasilkan market confidence dan efisiensi pasar modal itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali. Kita sekarang Ibu akan menarik kesimpulan dari materi yang telah didiskusikan tadi, di mana tentang pasar modal, ya, jenis pasar modal, fungsi pasar modal, manfaat pasar modal, dan instrumen pasar modal itu sendiri. Ya, kesimpulannya yang pada hari ini yaitu tentang pasar modal, di mana merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran efek atau penawaran umum dan perdagangan efek. Contohnya lainnya dijelaskan dari materi tersebut yaitu tentang bursa efek Indonesia dan bursa efek Jakarta. Itu adalah contoh dari pasar modal itu sendiri. Ya, bagus sekali Ibu apresiasi terhadap tampilan dari kedua kelompok tadi. Dan selanjutnya saya pikir sudah waktunya di sana juga. Kita tutup saja dan materi minggu depan yaitu tentang kebutuhan juga. Baik Bu. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita sendiri, keluarga dan negara. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.